Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali hadir untuk melanjutkan pengajian kita kitab Risalah Rabbi'ani fi Mushalah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sebagian daripada nawafilul wudu atau mubtilatul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Kita kemarin sudah membaca sebagian dari nomor 2, ya. Nomor 2 yang membatalkan wudu yaitu matin romannya, ya. Tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak. Adapun tidur yang tidak nyenyak, misalnya tidur sambil duduk, dikatakan di sini itu pantatnya masih di lantai, menempel di lantai, maka tidur seperti itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur sambil bersandar misalnya, bersandar kemudian apalagi kalau sampai ngorok, tidur terlentang, separuh badannya misalnya di lantai, separuh tidak, itu sudah dikategorikan membatalkan wudu. Kemarin belum kita sebutkan dalilnya. Nah, sekarang kita akan baca dalilnya. Tidur yang tidak nyenyak itu tidak membatalkan wudu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala Ustaz Haji Abdul Rahman Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada gurta di sini menulis turu pada Tuha hadits Nabawi pemuluk Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik atau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nafastu Imam At-Tirmizi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi oleh Imam At-Tirmizi. Apa hadisnya? Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantawiruna al-'isha'a al-akhirata hatta takhfika ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Artinya engkai minro sahabatna surunahum Allah subhanahu wa ta'ala tajang isempajang israi. Dulu para sahabatnya Rasulullah, dulu para sahabatnya Rasulullah mereka menunggu sholat Isya. Sholat Isya yang terakhir, ya, sholat Isya yang diakhirkan. Ya, mereka menunggu sholat Isya yang terakhir atau sholat Isya yang diakhirkan hatta takhfika ru'usuhum, sampai mereka tertidur, sampai mereka terkantuk-kantuk, ya, sampai mereka tertidur di dalam masjid. Ya,
Jadi mereka menunggu sholat isya sambil tertidur, tidur duduk maksudnya di dalam masjid. Ya, sampai mereka tertidur. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'una. Kemudian mereka sholat. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Dan tidak berwudu lagi. Nah, di sini kita mengatakan gangkanna matinro capukku ulunna napaseting motok masempajan na deto na masjid nih. Mereka menunggu sholat isya sambil tidur di dalam masjid di Madinah maksudnya ini. Kemudian setelah mau sholat mereka terbangun dan tidak berwudu lagi. Artinya apa? Mereka mereka tertidur sambil duduk di dalam masjid sambil menunggu sholat isya waktu itu. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa tidur sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Nah, karena sahabat-sahabat Nabi juga seperti itu menunggu sholat isya. Cuma ada yang perlu disampaikan di sini, dijelaskan. Itu dulu, dengarkan, penting ini. Karena jarang terjadi di sini. Jadi di zaman dulu itu, di zaman Nabi, kadang Nabi itu mengakhirkan sholat isya. Dengarkan, kadang Nabi itu menunda sholat isya. Kalau misalnya sekarang jam setengah 8 ya isya, dulu Nabi itu kadang nanti dekat-dekat tengah malam baru sholat isya bersama dengan para sahabat. Kadang ada waktu-waktu tertentu Nabi itu mengundur sholat isya berjamaah bersama para sahabat sampai mendekati tengah malam. Dan nanti baca sendiri hadisnya, bisa dicari nanti hadisnya. Banyak di kitab-kitab hadis. Nah, ternyata itu adalah waktu yang afdal bagi sholat isya. Semakin dekat tengah malam, itu semakin afdal waktu untuk sholat isya. Jadi waktu sholat isya itu bukan pas masuk waktunya baru kita sholat berjamaah, itu lebih afdal kalau diundur. Tapi dengarkan, kalau itu tidak menyulitkan, dengan satu syarat, tidak menyulitkan jamaah. Jadi misalnya ada satu kompleks, nanti misalnya ada tinggal di sini di sebuah kompleks, semua jamaah di situ kompak, setuju. Nanti kita sholat isyanya jam 10 misalnya. Jadi tidak sholat isya setengah 8, jam 9, tidak. Nanti jam 10 baru mereka kumpul untuk sholat isya, itu tidak apa-apa. Bahkan itu lebih afdal. Waktunya memang seperti itu. Tapi tidak boleh melewati tengah malam. Kalau sudah lewat jam 12, bukan lagi sholat isya namanya. Itu nanti sudah jadi waktunya sholat malam atau sholat tahajud. Tapi sebelum tengah malam, memang di situ waktunya yang lebih afdal untuk sholat isya. Jadi beda dengan sholat-sholat yang lain. Lebih cepat, lebih bagus. Lebih awal, lebih bagus. Kalau sholat isya, lebih akhir, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak menyulitkan. Adapun kita di sekarang, karena kita sibuk kerja di siang hari, capek kalau malam mau cepat tidur, maka lebih cepat, lebih baik. Setengah 8 langsung sholat isya berjamaah. Jam 8 misalnya. Supaya kita cepat bisa istirahat. Nah, Nabi dulu seperti itu. Di sini dikatakan sampai-sampai sahabat itu tertidur menunggu sholat isya berjamaah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan mereka tidur duduk dan tidak membatalkan wudunya. Cuma ulama mengatakan sekalipun tidak batal wuduknya, lebih bagus kalau diperbaharui wuduknya, berwudu kembali, sekalipun tidak batal ya. Tapi kalau berbicara hukum, tidur sambil duduk di masjid, bukan bareng ya, tapi duduk, betul-betul duduk sambil menunggu sholat, nah itu tidak, di sini dikatakan tidak membatalkan wudu seorang muslim. Ya, itu yang kedua.
hal yang membatalkan wudu. Yang ketiga, sekarang kita pindah ke yang ketiga. Yang ketiga, apa yang disebut lisan akalanna, hilang akalnya, hilang akal, hilang akal atau hilang kesadaran. Maka itu membatalkan wudu. Bahasa Arabnya itu di kitab-kitab zawalul aqli, hilangnya akal atau kesadaran. Bahasa Bugisnya lesangi akalanna. Nasabah hujan ini disebabkan gila, disebabkan karena gila. Jadi hilangnya akal atau hilangnya kesadaran disebabkan oleh gila. Jadi misalnya ada seseorang mau ke masjid, sudah berwudu, tiba-tiba di tengah jalan, tiba-tiba koslet, ya, tiba-tiba koslet pikirannya, tidak sadarkan diri, tidak tahu mana kiblat, mana utara misalnya, tidak tahu mana tiang listrik, mana mobil, sama saja di penglihatannya, maka itu ya, batal wudunya. Ya reka sese manukengi ataukah kena penyakit ayan, penyakit ayan, penyakit apa itu? Ya epilepsi. Pernah lihat? Ya, ada orang itu kejang-kejang langsung matanya melotot, keluar air liurnya, terus kejang-kejang badannya. Maka itu hilang kesadarannya waktu itu, maka itu membatalkan juga wudu. Jadi ada beberapa orang penyakitnya seperti itu. Epilepsi namanya, epilepsi. Atau penyakit ayan, ya bukan ayam ya, ayan. Ya, bukan sayang. Ya, tapi ayan, penyakit epilepsi, tiba-tiba kejang-kejang, kejang-kejang tidak sadarkan diri, kayak pingsan ya, tapi badannya bergerak, masih bernapas dan masih berbicara dia, tetapi tidak jelas apa yang diucapkan. Maka ketika itu juga batal wudunya. Biasanya itu tidak lama, orang yang epilepsi itu tidak lama. Tiba-tiba setelah tertidur, sebentar baru sadar kembali. Nah, maka kalau mau sholat harus dia berwudu kembali karena waktu tadi batal wudunya. Karena tiba-tiba hilang akalnya, hilang kesadarannya. Ya rega awajungi atau juga karena ya mabuk. Mabuk. Orang biasanya mabuk itu kenapa? Karena meminum sesuatu yang memabukkan atau mencerna sesuatu yang memabukkan, maka otomatis kalau orang mabuk langsung batal wudunya. Kalau dia sudah berwudu, kemudian tiba-tiba dia mabuk, ya maka wudunya batal. Kalau dia mau sholat, maka ya, harus berwudu kembali. Mabuk karena bukan mabuk perjalanan ya. Kalau orang mabuk di mobil, ada yang biasa mabuk di mobil muntah-muntah. Bukan mabuk seperti itu, tapi betul-betul mabuk. Mabuk karena meminum minuman yang memabukkan atau narkoba misalnya, yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian dia mabuk, maka itu yang membatalkan wudu. Adapun mabuk muntah-muntah di mobil, kalau tidak tahan yang mobil, maka bukan itu tidak membatalkan wudu. Ya. Karena tidak menghilangkan pikirannya, tidak menghilangkan akalnya. Kalau orang cuma mabuk di mobil, cuma muntah, keluar semua isi perutnya, batuk-batuk dan lain sebagainya. Jadi betul-betul mabuk baru dikatakan ya membatalkan wudu ya seseorang. Jadi itu yang nomor 3, hilangnya akal atau hilangnya kesadaran, baik itu karena mabuk, baik itu karena itu tadi penyakit epilepsi maupun karena gila, ya gila. Cuma sekarang dilarang orang bilang orang gila ya. Itu di TV-TV sudah dilarang. Tapi ODGJ. Apa artinya ODGJ?
Ya, gangguan jiwa. Tidak boleh lagi kita bilang gila di tempat-tempat umum. Katanya tidak menghormati orang gila. Ya, sekarang yang keempat. Ya, yang keempat. Nagis saya farajna yarika guliling porina. Nah, ini menyentuh farajnya, menyentuh dua, ya seperti yang nomor satu itu, menyentuh dua jalan pembuangan, ya di depan atau di belakang. Faraj ya, yang di depan disebut apa? Kubul, yang di belakang disebut dubur. Nah, itu namanya faraj, al-farju. Ya, jadi nagis saya farajna, bahasa Buddhisnya itu. Ya, menyentuh dengan sengaja ya, farajnya, baik itu yang di depan atau yang di belakang, ya, dengan sengaja. Ya, nasabah palet limanna, nasabah palet limanna, dengan telapak tangan, dengan telapak tangan. Ya, menyentuh farajnya, ya, baik itu kubul atau dubur atau bahasa Arabnya itu ahadus sabila ini. Nah, kemudian ya, dengan telapak tangan nade pallapi, tanpa ada pelapis, ya, menyentuh pembuangan, menyentuh faraj tanpa ada pelapis dengan telapak tangan. Ya, jadi bahasa Arabnya itu al-farju. Cuma kadang santri harus hati-hati karena ada kata yang sangat mirip dengan al-farju. Saya tuliskan dulu. Ya, ada dua ini mirip sekali. Ada namanya al-farju, ada al-faraju. Nah, kalau yang di atas itu ini yang kita bahas ini. Ya, kubul dan dubur itu disebut al-farju. Kalau yang di bawah itu bagus. Al-farj itu artinya pertolongan, an-nasru. Pertolongan dari Allah itu disebut farajullah. Nanti jangan heran, nanti kalau ke Mesir atau ke negara-negara Arab itu banyak laki-laki namanya farajullah. Nanti salah baca. Namanya farajullah, pertolongan Allah. Sama kalau nasrullah, pertolongan dari Allah. Tidak boleh dibaca sebaliknya. Nggak boleh dibaca di atas. Farjullah itu tidak boleh. Tapi farajullah. Bahkan dosen-dosen kami dulu di Al-Azhar ada beberapa yang namanya farajullah. Tapi mereka tidak baca jim. Di Mesir itu atau di beberapa negara Arab huruf jim dibaca G. Jadi farajullah. Jadi harus teliti ini. Nanti setelah baca bahaya. Atau orang Arab akan tertawa kalau mendengarnya. Jadi kalau dubur dan kubul itu namanya al-farju atau farjun. Kalau pertolongan atau an-nasru itu bahasa lainnya adalah al-faraju. Al-faraju di fathah ra. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi nagisai farajna ya, menyentuh kedua lubang pembuangan ya, di tubuh kita itu dengan telapak tangan tanpa ada pelapis. Nah, di sini di madhab Syafi'i itu saya baca secara lengkap. Yang dimaksud telapak tangan ini yang depan ini. Ya. Jadi kalau menyentuh dengan belakang tidak apa-apa. Ya, ini menyentuh dengan punggung tangan itu tidak apa-apa. Yang coba nanti secara di madhab Syafi'i itu secara teliti dibahas. Yang dimaksud telapak tangan cuma ini. Kalau kita tekan di
tekan di meja, yang tidak kelihatan itu namanya telapak tangan. Coba tangannya ditekan di meja, yang tidak kita lihat itu telapak tangan. Yang kelihatan bukan telapak tangan itu, tapi punggung tangan atau bagian atas tangan. Nah, nanti menyentuh itu faraj ketika menggunakan telapak tangan tanpa pelapis, itu membatalkan wudu. Nah, dan harus dijelaskan di sini, ya, menyentuh milik sendiri atau milik orang lain. Bisa saja, saya dengarkan, ibu-ibu, dengarkan, ibu-ibu yang punya bayi, kemudian dicebok bayinya, itu menyentuh milik orang lain, bukan miliknya, tapi membatalkan kalau memakai telapak tangan. Kecuali kalau dia pakai kaos tangan yang plastik itu kayak dokter itu ya, itu tidak membatalkan wudhu. Atau kata imam yang memandikan mayat, itu kan biasanya memandikan mayat itu harus dibersihkan itu kemaluannya mayat dengan tangan. Itu kalau pak imamnya atau perempuan misalnya yang memandikan perempuan, maka kalau tidak pakai kaos tangan yang plastik, tidak dilapisi dengan kain, maka itu membatalkan wudhu. Makanya di kitab fikih yang lain itu disebutkan salah satu yang membatalkan wudhu adalah memandikan mayat, karena otomatis harus dicuci itu depan belakang, harus digosok pakai sabun kalau memandikan mayat. Ketika memandikan mayat tidak pakai pelapis, maka batal wudhunya. Jadi biar bukan milik kita, punya orang lain, itu juga membatalkan wudhu ketika disentuh. Ya. Jadi misalnya ibu-ibu sudah berwudhu, tiba-tiba anaknya kumpul, kemudian dicebok anaknya, ya pakai tangan, maka batal wudhunya, sekalipun anaknya sendiri, karena disentuh ya, farajnya. Ya, jadi tanpa pelapis ya, tanpa pelapis. Kalau ada pelapis kain atau yang lain-lainnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya, karena coba lanjut. Karena hadis Nabawi panguluta Bisr binti Safwan berdasarkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Bisr binti Safwan. Ada seorang perawi hadis namanya Bisr, perempuannya. Bisr binti Safwan berdasarkan hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Bisr binti Safwan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa ngajibku Nabi sallallahu alaihi wasallam kedai, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, apa sabdanya? Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Kata Nabi, ini gini gigis saya katawanna nasabah paling limanna nade palapi, maka ajak lalu nasumpajang gangka majenik. Kata Nabi, siapa yang menyentuh orasnya, menyentuh kedua lubang pembuangan ya, di badannya, kata Nabi, fala yusolli hatta yatawadda, tidak boleh sholat sampai berwudu kembali. Tidak boleh sholat, maka janganlah sholat sebelum berwudu kembali.
berwudu kembali. Ini bukti atau ini adalah dalil bahwa menyentuh kemaluan kita atau punya orang lain tanpa pelapis dengan telapak tangan ya, dengan telapak tangan, maka itu membatalkan wudu. Kalau punya wudu, ada teka-teki itu, ada teka-teki dulu di pesantren saya ingat. Katanya ada perbuatan yang ada di kitab-kitab itu kalau dilakukan tidak membatalkan wudu. Ternyata jawabannya orang yang tidak punya wudu maka tidak akan batal wudunya. Jadi semua yang disebutkan ini tidak membatalkan wudunya kalau orang tidak punya wudu. Maksudnya orang sudah berwudu kemudian melakukan ini, ya, atau terjadi pada dirinya hal-hal yang kita sebutkan ini, maka itu batal wudunya. Artinya apa? Nabi itu menyunahkan atau menganjurkan untuk selalu berwudu. Dengar kan? Ini maknanya ini. Kita pelajari ini. Nabi itu, ya, seperti yang kita dibaca nanti di kitab-kitab hadis, itu keutamanya selalu menjaga wudu. Sekalipun kita tidak mau sholat, sebaiknya dijaga wudunya. Itu ada orang-orang tertentu seperti itu. Setiap batal wudunya pasti berwudu kembali. Sekalipun tidak akan sholat, hanya menjaga kesuciannya saja setiap waktu. Nah, itu yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu menyentuh faraj atau bahasa di Indonesia kemaluannya tanpa alas, ya, tanpa pembatas dengan telapak tangan kita. Yang disebut telapak tangan yang ini, bukan punggung tangan tapi telapak tangan. Ya itu tadi dalilnya ya. Man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Ya, yang kelima, yang terakhir daripada hal-hal yang min nawaqidil wudu, yang membatalkan wudu bagi yang punya wudu. Ya, yang kelima di sini Anda Gupta menyebutkan sigisai orwanewe namak kunraiwe, namak kunrai. Balik ya, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah balik. Jadi syaratnya sudah balik. Bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan atau antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik. Bersentuhan kulitnya ya, maksudnya bersentuhan kulitnya tanpa pelapis, maka itu membatalkan wudu. Ya, masih ada sambungannya. Jadi sigesai oranewe nama kunrai bandegute, ya, bersentuhan laki-laki ataupun ya, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya yang sudah balik. Ya muarilainai mahramna, ya, yang bukan mahramnya. Ya, nanti kita jelaskan apa itu mahram. Ya, jadi menyentuh laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki. Ya, yang sudah balik, yang bukan mahramnya, bukan mahramnya. Jadi nanti banyak macam itu mahram. Ya, kita baca dulu ayatnya. Maka dia Allah Taala di surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa. Sambungannya itu kemarin ayat-ayat yang ayat-ayat tentang wudu dan tayamum. Surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Aula mastumun nisaa." Atau kalian menyentuh perempuan. Yarga mugisai makun rayi tanyai mahrammu.
atau kalian menyentuh perempuan yang bukan mahrammu, atau kalian menyentuh perempuan yang bukan mahrammu. Nah, di sini harus dijelaskan ya mahram. Ya, jadi menyentuh, misalnya kita laki-laki dulu ya, anak laki-laki dulu. Anak laki-laki yang sudah balik, sudah berwudu, kemudian tiba-tiba bersentuhan dengan sepupunya yang perempuan tanpa ada pelapis ya, menyentuh tangannya kan, atau menyentuh wajahnya, menyentuh kakinya, maka bagaimana hukumnya? Sepupu satu kali, batal atau tidak? Hah? Ya batal karena sepupu itu bukan mahram. Ya kan? Sepupu itu bukan mahram. Ya, saya sebutkan dulu yang termasuk mahram. Laki-laki yang termasuk mahramnya dari perempuan, yang pertama ibunya, neneknya. Ibunya dan neneknya. Ya, yang kedua apanya? Saudarinya. Adiknya atau kakak perempuannya itu mahram. Kemudian tante dan bibinya. Saudaranya bapak kita, saudari perempuannya bapak kita, atau saudari perempuannya mama kita, tante dan bibi itu masih mahram. Mahram artinya tidak boleh dinikahi. Mahram ya, bukan muhrim. Mahram. Kalau muhrim lain lagi. Ya, jadi mahram itu artinya diharamkan untuk dinikahi. Jadi saya haram menikahi ibu saya. Ibu saya adalah mahram saya. Saya haram menikahi anak perempuan saya karena anak perempuan saya adalah saudara saya, keluarga dekat saya. Makanya disebut mahramun, diharamkan untuk dinikahi. Dalam bahasa fikih itu al-muharramatu minan nisa, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama tadi ibu dan nenek, bibi, tante, anak perempuan kita, cucu perempuan kita, kalau laki-laki ya, itu semua mahram. Kemudian ibu, sesusuan ibu yang menyusui kita. Misalnya ada bayi, tiba-tiba mamanya meninggal. Pas dia dilahirkan, ibunya meninggal, disusukan oleh perempuan lain. Maka perempuan itu menjadi mahramnya, tidak boleh dinikahi, menjadi ibu susuannya. Kemudian anaknya ibu susuan kita, perempuan yang menyusui tadi bayi, punya anak perempuan, maka tidak boleh dinikahi itu, bersaudara dia, tiba-tiba jadi bersaudara, namanya saudari sesusuan. Sebutlah mahram atau al-muharramatu minan nisa. Jadi ada 15 itu. Ada 15, nanti baca di ayatnya itu tafsirnya. Lupa saya ayat beberapa. Jadi di situ disebutkan semua dalam ayat itu. Semua mahram kita yang dari perempuan. Ibu, nenek, bibi, tante, anak perempuan, saudari perempuan. Kalau sepupu sudah bukan lagi mahram. Anaknya tante kita, anaknya bibi kita, bukan lagi mahram. Kalau disentuh batal wudu dan boleh dinikahi. Jadi semua yang bukan mahram itu boleh dinikahi. Kenapa disebut mahram? Karena tidak boleh dinikahi, karena masih saudara dengan kita. Kalau istri, mahram atau bukan? Ya, bukan, karena boleh dinikahi. Sudah jadi istri kita, berarti perempuan yang menjadi istri kita itu adalah bukan mahram kita. Makanya menyentuh istri membatalkan wudu. Kenapa? Karena boleh dinikahi. Jadi yang boleh dinikahi itu bagaimana? Nah, kalau istri tadi, ya kalau sudah dinikahi, sekalipun sudah dinikahi, kalau disentuh maka ya, membatalkan wudu. Apalagi itu yang termasuk mahram. Nah, jadi mahram adalah diharamkan. Beda dengan muhrim. Nah, kalau Indonesia, orang Indonesia itu sudah terbiasa dari kecil muhrimku itu. Itu bukan muhrim.
Apalagi yang betul mahram. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Ingat, muhrim itu yang memakai pakaian ihram. Kalau orang pergi umrah, pergi haji, setelah orang berniat ihram, maka itu namanya muhrim kalau laki-laki. Kalau perempuan muhrimatun. Perempuan yang sedang berihram untuk haji atau untuk umrah. Cuma di kamus itu, di kamus bahasa Indonesia sudah jadi bahasa Indonesia ini muhrim. Muhrim disamakan dengan mahram, tapi bahasa Arabnya yang betul adalah mahramun. Ya sama perempuan, muhrimnya, mahramnya perempuan adalah bapaknya, bapak dan kakeknya. Mahramnya perempuan, saudara laki-lakinya, kemudian paman, omnya. Ya, itu disebut ya mahram bagi seorang perempuan. Jadi orang-orang yang tidak bisa dinikahi, diharamkan untuk dinikahi, maka itu adalah mahram kita. Dan kalau itu bersentuhan dengan kita, maka tidak membatalkan wudhu kalau mahram. Ya, jadi yang kelima tadi saya ulangi, sigisrai orani makunrai balighe, yang bukan mahramnya, bersentuhannya laki-laki dengan perempuan yang sudah balik, ya, yang sudah balik, maka itu membatalkan wudhu. Ini menurut imam mazhabnya Asy-Syafi'i ya. Kalau mazhab yang lain seperti yang dipakai di Arab Saudi atau di beberapa di Mesir, itu kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Karena mereka berpegang, mereka mengatakan, menafsirkan ayat ini, aula mastumun nisa, itu bukan sekedar bersentuhan, tapi hubungan suami istri. Yang dimaksud ayat ini menurut mazhab yang lain di luar mazhab Syafi'i bahwa ya aula mastumun nisa, menyentuh perempuan bukan sekedar menyentuh, tapi hubungan yang sah antara suami istri, baru dikatakan membatalkan wudhu. Kalau sekedar menyentuh, memegang tangannya istri misalnya, tidak batal wudhunya. Makanya kalau pergi umrah nanti, coba lihat, jamaah haji atau jamaah umrah yang bukan mazhab Syafi'i, itu menggandeng tangannya istrinya sambil tawaf. Karena tidak batal wudhunya. Menggandeng tangannya istrinya, ya, tawaf, bersentuhan antara istrinya dengan dia, kemudian langsung sholat. Setelah tawaf sholat, tidak perlu wudhu lagi, karena bagi mereka tidak batal wudhunya kalau cuma bersentuhan. Yang dimaksud ayat ini, aula mastumun nisa, menurut penafsiran yang mereka perpegangi adalah hubungan badan antara suami istri, bukan cuma menyentuh kulitnya saja. Tapi kita yang hati-hati, katanya mazhab Syafi'i itu hati-hati, cukup dengan menyentuh saja. Sekalipun tidak sengaja kita menyentuh perempuan, kulitnya tersentuh dengan kulit kita tanpa pelapis, maka bagi mazhab Syafi'i batal, harus kita berwudu kembali. Saya ingat dulu Gurta Imam Sosok almarhum Gurta Wahab Zakaria namanya, itu memberikan tips, katanya kalau nanti kalian pergi haji, pergi umroh, kemudian kalau tawaf sambil memakai mazhab Asy-Syafi'i supaya tidak bersentuhan dengan kulitnya perempuan, dikata kita, katanya kalau lagi tidak berihram, misalnya tawaf biasa, bukan sambil berihram, itu tangannya katanya kasih masuk di kantong, pakai lengan panjang, terus tangannya kasih masuk di kantong celana, baru tawaf. Sekalipun bersentuhan dengan perempuan, katanya tidak batal wudhunya karena terlapisi dengan kain. Ya, itu tipsnya beliau. Kalau katanya masih mau memakai mazhab Imam Syafi'i ketika tawaf. Karena kalau tawaf orang itu mau tidak mau kita berdesak-desakan dengan perempuan dari negara lain atau dari negara kita sendiri. Nah, biasa secara tidak sengaja bersentuhan kulit dengan kulit kita. Makanya katanya kantongi tangannya. Kantongi tangannya.
Tapi ada juga yang memberikan solusi, katanya kalau kita tahu sa'i di Mekah berpapasan dengan banyak perempuan, kita tinggalkan mazhabnya Imam Syafi'i, kita pindah ke mazhab yang lain, misalnya Ahmad bin Hanbal, itu tidak membatalkan wudhu kalau hanya menyentuh perempuan. Kita pindah mazhab dulu katanya. Ya, karena itu kan semua berdasarkan dalil ya. Para ulama itu menentukan hukum menjadi mazhab lah. Kemudian itu tentunya sudah dipikirkan ya, oleh para ahlinya, pakar ya, fikih, sehingga menjadi sebuah mazhab. Nah, kalau kita pindah mazhab seperti itu ya tidak apa-apa ya, supaya tidak memberatkan. Karena ada hal-hal yang susah dihindari seperti tadi, bersentuhan dengan perempuan ya, misalnya. Ya, jadi 5 ya, 5 di sini. Ya, menurut kitab-kitab mazhab Syafi'i ada 5 yang membatalkan wudu. Sekalipun di kitab-kitab fikih yang lain itu ada tambahannya, dipisah-pisah seperti tadi memandikan mayat. Nah, kalau Imam Syafi'i sudah dimasukkan tadi itu menyentuh kemaluannya mayat, itu membatalkan wudu. Kalau di kitab-kitab yang lain dipisah sendiri-sendiri. Memandikan mayat termasuk membatalkan wudu. Ada juga kalau di mazhab yang dipakai di Mekah itu makan daging onta itu membatalkan wudu. Nanti baca sendiri, banyak hadisnya dari kitab hadis. Ada hadis Nabi, siapa saja yang habis makan daging onta, maka jangan dekat-dekat dengan masjid, jangan ikut sholat. Apalagi katanya itu sudah ya, nanti banyak itu hubungan dalil ini dengan dalil itu yang mereka simpulkan bahwa makan daging onta berdasarkan hadis-hadis Nabi itu membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang sudah berwudu terus makan daging onta, kalau mau pergi sholat mesti harus berwudu kembali karena batal wudunya. Ya, berdasarkan hadis-hadis ya, yang dianggap sahih. Apa lagi? Masih ada guys, lupa. Selain ini ya, di mazhab Syafi'i. Ya, ada pun kemarin ada yang bertanya santri, menginjak najis setelah berwudu, maka itu tidak membatalkan wudu. Cukup dicuci kakinya dengan bersih, menghilangkan baunya, menghilangkan bekasnya, kemudian tidak mesti berwudu lagi, langsung sholat saja. Ataukah ada juga santri pernah bertanya dulu, saya ingat sudah lama, bukan di sini ya, santri lain. Katanya kalau hujan deras itu kan banjir ya. Ya, itu air kotor katanya, itu air dari comberan, air dari got, yang tinggal di jalan. Kemudian kita lewat, pasti kita bersentuhan dengan najis katanya. Bagaimana itu? Apakah itu membatalkan juga wudu? Kalau seperti itu namanya umumul balwa ya, hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti hujan terus bercampur air hujan dengan air najis, kemudian kita jalan di situ, maka itu cukup dicuci kembali kakinya baru masuk ke masjid, tidak perlu mengatakan batal wudunya. Ataukah air hujan itu terpercik ke pakaian kita, ke sarung kita, apakah ganti sarung? Nah, ulama mengatakan tidak mesti, karena seperti itu susah dihindari. Masa misalnya kita bawa sarung lagi ke masjid hanya gara-gara hujan, kalau terpercik itu air hujan yang bercampur dengan najis ke sarung kita, itu dalam fikih disebut hal-hal yang susah dihindari. Kalau seperti itu dimaafkan. Pakai tadi sarung yang tadi dipakai jalan di banjir itu, yang bersentuhan dengan, pasti ada najis di situ, tapi kan tidak bisa dihindari. Jadi dimaafkan hal-hal seperti itu. Atau pakai celana ya, terpercik di celananya air hujan karena banjir seperti itu, maka tidak apa-apa.
Ya ada pertanyaan sebelum itu. Nanti pindah lagi ke bab atau pasal yang baru ya, tentang sholat. Sudah masuk sholat ya, pasal berikutnya. Oh ya, tentang sepupu ini. Kalau di Arab itu sepupu. Tidak boleh pergi ke rumahnya sepupunya tanpa orang tua. Itu aib di sana. Itu beda di Indonesia, sepupu dengan sepupu boncengan, sepupu dengan sepupu dalam kamar misalnya berduaan, tetapi nonton misalnya atau apa. Itu kalau di negara-negara Arab itu sangat ya, tidak boleh dihindar, harus dihindari seperti itu karena itu aib. Ya. Karena sepupu sudah bukan mahram kita. Banyak orang yang menikah dengan sepupunya. Apalagi orang-orang dulu. Ada itu kampung, beberapa kampung di Bugis atau di Makassar, itu banyak menikahkan anaknya dengan sepupunya sendiri. Sepupu satu kali. Apalagi orang-orang kaya ya, tidak mau kekayaannya itu pindah ke orang lain. Akhirnya anaknya dinikahkan dengan sesama sepupunya. Supaya itu hartanya tetap berada di keluarganya, tidak pindah ke keluarga orang lain. Dan itu boleh, cuma banyak orang yang mengatakan tidak bagus atau tidak bagus. Banyak mudaratnya. Tapi dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah bukan mahram ya. Sudah bukan mahramnya. Nah ingat tadi dia muhrim, bukan itu yang betul, tapi yang betul adalah mahram. Muhrim artinya sedang berihram. Termasuk mertua. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, maka mertuanya langsung menjadi muhrimnya, mamatnya istrinya. Muhrimnya, mahramnya. Langsung menjadi mahramnya. Itu gara-gara pernikahan. Jadi ada 3 macam itu sehingga orang menjadi mahram. Karena saudara, karena pernikahan, kemudian karena sesusuan. Disusukan oleh wanita lain, maka wanita itu menjadi ibunya, ibu susunya. Anaknya perempuan itu menjadi saudari sesusuannya. Ada pernah bertanya, bagaimana kalau anak bayi dari kecil dikasih susu sama sapi? Susu sapi terus yang diminum tiap hari, tidak pernah disusukan sama mamanya. Apakah dia bersaudara dengan sapi? Jadi banyak itu, apalagi di kota-kota besar ya, mamanya itu sibuk kerja, pagi, nanti sore baru pulang. Jadi tiap hari anaknya itu cuma susu sapi yang diminum. Apakah dia bersaudara dengan sapi? Allahu Akbar. Ya, tidak ada hubungannya, tapi itu teka-teki saja. Ya, tidak bertanya? Ya, apa? Apa? Karena? Coba sedikit, sebesar sedikit. Lupa apa? Lupa. Oh begini. Ya, isyarat ketika tasyahud itu bukan wajib ya, cuma sunnah. Kalau ada orang tidak diangkat tangannya, tidak membatalkan sholat, hanya kurang pahalanya. Semua sunnah itu kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tapi
Tidak mengikuti sunnah artinya tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah, artinya tidak diberikan pahala. Berarti meninggalkan sia-sia, sekalipun tidak membatalkan sholat. Yang wajib di tasyahud itu ya, bacaannya sampai sholawat, ya sampai sholawat. Yang menjadi rukun sholat. Ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم فكرنا بالدين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فكرنا بالدين اللهم فكرنا بالدين اللهم فكرنا بالدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.